Telah berkatalah pengarang kitab Rafaikul Akhbar, dan semoga semua kita jemaah yang hadir di Masjid Al-Falah dari Aceh pada hari ini Allah berikan manfaat dengan ilmunya pengarang baik dunia maupun di akhirat. Amin. Wa fi khabari akhar an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu an Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam hadis yang lain diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridainya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan qala, berkatalah Rasulullah, idza kana yaumul qiyamah, apabila datanglah, berdirilah, tibalah kesempatan hari kiamat, wa yaumul hasrati wan nadamati, dan hari tangisan dan penyesalan, yahsyurullahu ta'ala ummati min kuburihim ala 12 fauja, maka Allah akan menghimpunkan umatku dari kubur mereka di atas 12 golongan, 12 kelompok. Ammal faujul awwal fayahsyuruna min kuburihim laisa lahum aydun wala arjulun fayunadi min kibalir rahmani haula'il ladina kanu yu'dzuna al-jirana matu falam yatubu. Adapun golongan yang pertama, apakah kita termasuk golongan ini? Silakan disimak. Fayusyaruna min kuburihim, maka mereka dibangkitkan dari kubur mereka itu tiada memiliki tangan dan kaki. Laisa lahum yadun wala arjul, mereka tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Alhamdulillah, bayangkan urang pundung jarwana akihana muguli-guli kepada raya jika lagi bahan muguli-guli. Jadi kondisi ini terjadi kenapa? Fayunadi min kibalir rahman, maka dipanggilkan dari pihak Allah Subhanahu wa taala, ada malaikat yang berseru, haula'il ladina kanu yu'dzuna al-jiran, orang-orang inilah yang semasa hidupnya di dunia menyakiti hati tetangganya. Matu walam yatubu, mereka meninggal dan tidak sempat bertaubat. Fahadza jazaa'uhum wa masiruhum ilan nar, dan inilah balasan mereka dan tempat berakhir mereka pastinya di dalam neraka. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berkata, wal jari bil qurba wal jari jambi was sahib wal jari junubi was sahib bil jambi al-ayat. Dan kita harus menjaga silaturahmi dengan tetangga yang dekat, dengan kerabat yang jauh, dan sahabat yang karib, sahabat yang dekat dengan kita. Jadi orang-orang yang selama hidupnya menyakiti tetangganya, berbela bodin, berbeda pada samping, boleh mencari bawah samping, tapi hanya bagi. Mungkin ada sikap gebah berubah, bine pagi urang samping ataupun apa bidu mate di tempat bedanya mate tiko tempat bedanya apa di rumah urang, ataupun ada sikap, tingkah laku, perkataan ataupun tindak tanduk dari kita yang menyakiti hati tetangga kita. Nauzubillah, kalaupun pernah ada terjadi dalam kehidupan kita yang lalu, alhamdulillah kita hari ini masih berada di bulan Syawal, bulan silaturahmi. Mandang nampak lagi masya Allah raya. Mahal batin pun tidak ada faizin. Dengan alasan silaturahmi, insyaallah kita mohon ampun kepada Allah. Besampo bedanya dibangkitkan di hari kiamat. Mubule-bule hana jaro hana daki. Kondisi orang yang menyakiti hati tetangganya akan dibangkitkan pada hari kiamat tanpa tangan, tanpa kaki. Berapa jarak jauh tetangga? Dalam sebuah hadis diriwayatkan 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, ke samping kanan, ke samping kiri. Upayakan 40 samping kita depan belakang ini semuanya minimal. Walaupun mungkin anak senang dengannya, minimal bengi. Itu saja diusahakan. Karena kenapa? Ada orang yang kepeh yang berada dalam ring radius itu, kita yang hari ini dari ganteng, tampan dan juga cantik kita dibangkitkan nanti sudah tidak punya tangan dan kaki. Alhamdulillah semua. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan yang pertama ini. Nah, yang kedua, wa ammal faujus tsani, adapun kelompok kedua, fayahsyuruna min kuburihim ala surati dabbatin,
yuqalu laha khanazirun. Mereka akan dibangkitkan dari kuburnya dalam bentuk seekor binatang. Yuqalu laha khanazir. Dikatakan baginya sepertinya binatang itu adalah babi. Khanazir jamak daripada khinzir. Khinzir ini bui. Jadi kita dibangkitkan bukan dalam rupa kita yang tampan, bukan dalam wajah kita yang seperti ini. Hidung ditanya, oh memang hidung no, tapi dia pesek. Kalau kita mancung kan lagi juga lagi hidung bui sampai berat mancung. Nah posisi seperti ini dengan posisi kita yang hari ini Allah ciptakan sempurna. Khalaqnakum fi ahsani taqwim. Hari ini kita diciptakan Allah dalam bentuk yang paling baik. Tapi tiba-tiba kita dibangkitkan nantinya dalam bentuk babi. Fayunadil munadi min qibali rahman. Tiba-tiba dipanggilkan dari pihak Allah Subhanahu wa taala, haula'il ladzina yatahawanuna fis shalah. Orang-orang inilah yang bermain-main, mengentengkan, menggampangkan dalam urusan sholat. Matu walam yatubu. Mereka ini meninggal dan tidak sempat bertaubat. Ya sembahyang kayak bang lu, ya sembahyang kayak bangsa nanti saja. Kalaupun dia sholat dengan bermain-main. Mungkin dia sholat tanpa baju. Kalaupun pakai baju salah yang pika-pika. Ya ibu-ibu mungkin dalamnya pakai baju dan tidak. Dia khusus zinatakum inda kulli masjid, tidak memakai pakaian terbaiknya pada saat sholat. Kalaupun dia lakukan sholatnya itu hanyalah sholat untuk pelepas kewajiban tanpa dia pedulikan yang mana rukun, yang mana wajib, yang mana sunat daripada sholat. Kebetulan tadi ya mungkin mau saya tahu kami di kantor bupati tadi ada pengajian. Jadi pengajiannya tentang cerita bagaimana harakah, bagaimana gerakan dalam sholat. Ternyata ada di antara yang ikut pengajian yang tidak paham mana wajib, mana sunat dalam sholat. Kalau kita sholat, tapi sholat kita tidak tahu yang mana rukun, yang mana sunat, yang mana wajib, maka sholat kita tidak sah. Walaupun kita sholat setiap hari. Perhatikan, kita takbiratul ihram. Takbiratul ihram artinya kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Mengangkat tangan itu sunat. Menaruh tangan di sini sunat. Taruh tangan. Ada pertanyaan? Kalau kita habis sholat Allahu Akbar, taruh tangan di samping, sahkah sholat kita? Sah. Kenapa? Karena taruh tangan di sini sunat. Kalau orang yang berpikir sama sah, berarti dia nggak tahu yang mana wajib, yang mana sunat. Ada pertanyaan tadi mungkin Mas Mandi ada simak. Apabila kita rukuk lalu tidak meletakkan tangan kita di lutut, apakah di bawah lutut? Apakah sholat kita sah? Ya sah pasti, karena meletakkan tangan di lutut itu juga sunat. Kalau kita tidak tahu berpikir ini wajib, sholat kita tidak sah. Karena kita menambah rukun sholat. Jadi kita harus tahu yang mana rukun, yang mana sunat. Jangan sampai salah. Jadi kalau kita salah dalam penempatan, dalam bacaan, tadi dia tidak baca tahiyat awal, sholatnya tidak sah. Takkan laginya. Saat kita berkata seperti itu, berarti kita menganggap tahiyat awal itu rukun sholat. Dan ini salah. Tahiyat awal sunat apa? Kalau kita tidak paham yang mana rukun, yang mana sunat, sholat kita tidak sah. Jadi pastikan kita mengerti ilmunya, memahami apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Silakan. Sesudah salat. Sesudah sholat, ya. Berdoa sesudah salat. Apakah wajib atau sunat? Ya. Berdoa sesudah sholat pasti hukumnya ya sunat, ya betul. Apa dalam Islam dikenal dalil yang 5, yaitu apabila ada perintah yang tegas dari ayat Quran atau hadis yang tegas, itu disebut hukumnya wajib. Bila ada larangan yang tegas, maka hukumnya haram. Larangan, perintah yang tegas, aqimis shalah, dirikan sholat, berarti sholat itu wajib. Wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina, berarti zina itu haram. Kalau perintahnya tidak wajib, tidak kuat, tidak tegas, maka perintah ini menjadi sunnah. Wa minal laili fatahajjad bihi, dan sebagian waktu malam hendaklah kamu sholat tahajud. Kalau tidak sholat, tidak apa-apa juga.
ini jadi sunat hukumnya. Kalau perintahnya larangannya tidak kuat, menjadi makruh. Kalau perintahnya antara kuat dan tidak kuat, menjadi sunat muakkad. Kalau tidak diperintah dan tidak dilarang, jadinya mubah. Kita minum, tidak ada perintahnya, tidak ada larangannya, berarti kita minum ini mubah. Lalu ada perintah Al-Quran, kulu washrabu, makanlah kamu dan minumlah kamu. Apakah ini jadi wajib? Tidak, karena ada sambungan ayat, makan dan minumlah kamu dengan hal yang halal. Makan yang halal, makan minumnya halal, itu yang wajib. Makan minumnya tidak wajib. Berarti ada yang bilang, Iran kok anak buka puasa wajib, ngaduri wajib. Ya, kondisi jangan salah, yang wajib itu apanya? Yang wajib menghadirinya, makanya tidak wajib. Nah, jadi dipastikan, dipisahkan, kita tahu yang wajib tidak wajib. Berdoa setelah sholat ini sunnah. Kenapa sunnah? Diperintahkan oleh Rasulullah. Tapi ada beberapa tempat sholat tidak melaksanakan doa, juga tidak batal sholatnya, karena ini bukan rukun. Rukun sholat 13 perkara. Kita tahu ya. Pertama takbiratul ihram, kita tahu ya. Jadi pertama ini dua berdiri, rukun jina, Fatihah langsung ayat, 5 rukun nabi tidak, 7 sujud, 8 kadu antara dua. Hafal kita 13 rukun sholat itu, itulah yang wajib dalam sholat. Yang lainnya sunat. Jadi difahami, jangan sampai kira-kira ada sama Allah namanya dua ubadir nama itu semuanya. Keraguan kita bahwa kita akan batal sholat saat itu kita sudah batal. Karena kita nggak tahu. Pada rukuk saya baca subhanallah al-azim 2 kali. Gimana rukuk nama itu semuanya? Kita nggak tahu bahwa subhanallah al-azim itu sebenarnya nggak baca pun nggak apa-apa. Kalau itu saja kita nggak tahu, sholat kita tidak sah. Ini disebut bermain-main dengan sholat. Artinya kita sholat tapi tidak tahu apa yang kita lakukan dalam sholat kita. Kalau kita tetap lakukan seperti ini, maka hati-hati. Belum tentu tidak. Kita juga dibangkitkan di hari kiamat nantinya dalam rupa khanazir atau babi naudzubillah. Kalau ada yang tidak kita pahami, boleh ditanyakan di forum ini. Kalau malu, boleh tanyakan melalui SMS. Oh ya, silakan. Orang yang menyia-nyiakan sholat, bagi nampak dengan dari alam Allah, dia kebui. Yang menyia-nyiakan sholat. Orang yang hendak sembahyang yang hendak sembahyang sama sekali, ya. Iya. Orang yang hendak sembahyang sama sekali, pulpa, pumabui, puji, punebui. Ya, orang sembahyang karena betul sembahyang dia kebui. Orang yang hendak sembahyang akibat itu loh. Nah, ini mungkin kita lihat apakah ada di depan atau lebih parah di Pak ini. Memang luar biasa. Nah, kenapa orang yang selalu kena sekak, yang kena tegur, yang kena dek adalah orang yang jauh masjid, yang kena teguran, orang itu yang jak ceramah, yang jak Jumat, orang yang lebih sembahyanglah kamu, sallu kama ra'aitumuni usalli. Apakah orang yang ada sembahyang? Pak orang yang luar, makanya ini ada mik luar, ada yang mendengar juga. Kondisi ini, paku yang luruslah yang selalu dipukul, paku yang bengkok tidak dipukul lagi. Hanya tapeh lapang. Begitu Nabi lapang yang mantan tepatnya yang tapeh tadi. Tapi lapang yang kacikok, ada pele kan? Ini tapeh berarti itu tak boleh juga. Nah, kondisi ini biasanya kita yang masih lurus-lurus seperti inilah yang selalu kena tegur, kena nasihat, tapi nggak apa-apa. Artinya di sini tidak ada yang menyalahkan. Kita tidak menjudge seseorang. Tapi bagaimana kalaupun kita anggap diri kita terlambat, di sini sudah ada anak-anak kita nantinya. Katanya badanku berapa yang anjir. Padahal kita nggak tahu. Boleh juga seperti itu. Ataupun kalau misalnya malu, karena memang kadang-kadang mohon maaf, saya sendiri pun begitu. Ada hal-hal yang kita sering lakukan, tapi setelah dengan seringnya kita lakukan tanpa kita pelajari kembali, ini hukumnya gimana ya? Boleh atau tidak? Kita ragu kembali. Kalau kita ragu, boleh bertanya. Kalau malu bertanya dalam forum, sebab saya pernah berada di posisi ini juga, di posisi apa? Yang udah jawab, sama kayak dulu. Nah,
posisi ini boleh dengan WhatsApp atau SMS. Artinya jawabannya akan dijawab personal. Tentu kalau misalnya gini gimana? Punya lagi mah anak min dan soal ujian apa jadi boleh nggak apa-apa. Boleh ke nomor saya ada 0897 5-nya 5 kali 0897 5-nya 5 kali bila tidak sempat bertanya di sini karena kadang-kadang mohon maaf ada yang mengganjal dan ku udah pakai kopiah lalu wadahnya terbaik melapik mulai dari Isa adapun dan ku rinangnya wadah kita telekom aki hanya dengan musala Isa ada pertanyaan padahal kita sudah sering kayak gitu tapi kita kemudian ragunya kira-kira ada gomlongnya mantan ke gitu apakah sah menutup aurat kita tentu itu apakah sah sholat kita hal-hal seperti ini yang membuat kita ragu lalu berbagai aktivitas kita di dalam sholat yang selama ini kita lakukan kita sudah terbiasa tapi apakah ini benar atau salah mungkin kita tidak tahu. Tadi dalam pengajian ada ceritakan tentang mazhab Maliki yang tangannya bergerak ke samping ya kiri kanan. Nah jadi di posisi ini kita tidak tahu apakah gerakan kita selama ini ada yang sudah lebih dari 3 kali gerakannya atau tidak. Apakah kita sudah betul dengan mazhab Syafi'i ataupun kita ada talfik mazhab. Sebagian dengan mazhab ini, sebagian dengan mazhab itu berlaku ingat jangan. Begitu juga dengan bacaan kita. Begitu kita baca Qul huwallahu ahad. Yang kita baca artinya makanlah Tuhan yang satu. Karena qul katakan dengan qaf. Qul makan. Akala itu makan artinya. Qul makan olehmu kalau dengan kaf. Saat kita antara qaf dengan kaf tidak tahu bedanya, kita sampai dari wajah Tuhan. Makanlah Tuhan yang satu. Seakan-akan Tuhan ini menu makanan. Dalam menu ayam-ayamnya ada Tuhan satu. Nah, jadi kita selalu kalau tidak pelajari sampai ke sini hati-hati dengan Fatihah kita. Fatihah saya ada wajib. Mudah-mudahan kita betul semua. Kalau kira-kira ragu, buka sendiri Al-Quran, baca kembali Fatihah. Pu bedoi, bak Bismillah, bedoi sin, mereka kadang-kadang mereka tha, pada makhraj sin, pada makhraj tha, di mana mim itu huruf syafatain artinya 2 bibir. Apakah waktu kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, mim itu terakhir ada kita tutup lagi bibir kita? Apakah Bismillahirrahmanirrahim? Kalau tidak kita tutup bibir kita kembali, maka posisi mim ini tidak sempurna. Hati-hati posisi bibir kita, mulut kita saat baca Fatihah dan juga dalam gerakan-gerakan kita sholat lainnya. Apakah kita waktu Sami Allah liman hamidah, tangan kita mantan bagi urun kayu jalo, posisinya masih banyak bergerak, ataukah kita ada datar ataupun gedanya dan kuimu bukan percaya. Geser ini. Dalam hati kita berpikir seperti itu. Gerengan yang kita buat sengaja dalam sholat ini akan membatalkan sholat kita karena dianggap kita berbicara. Ataupun mohon maaf, urendam jadi ke imum. Saat golnya kepingan imum, imum lupa ayat misalnya. Qul huwallahu ahad, Allah. Tasawuf dekat Allahus Samad. Kalau kita saut itu dengan meniatkan memberitahukan imam, maka kita batal sholat karena kita berbicara. Maka kita niatkan bahwa itu zikir atau bacaan ayat Quran kita, kita membaca ayat Quran sendiri. Kalau kita tidak niatkan seperti itu, maka batal sholat kita. Begitu juga imam. Siapa di sini yang bertugas menjadi imam? Bila dia membaca Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah, tapi dia tidak berniat, untuk memberitahukan makmumnya. Misal dia sujud kedua rakaat pertama. Orang kan semua sujud. Begitu dia bangun, dia baca Allahu Akbar dan niatlah nanti. Nyoko bukan Allahu Akbar beraya cuma itu maka benda dia sujud lebih. Kalau dia niat seperti itu, batal sholat dia, batal seluruh masjid ini. Hati-hati yang bertugas jadi imam. Kita harus niatkan bahwa itu takbir sebagai zikir kita. Menyuruh dengan hati, nyom anak peraya sudah cukup wajib ulunnya sujud lebih karena nggak tahu bangunnya kan. Kan begitu kita sujud kedua semua kan sujud.
Dia mau lihat siapa? Jadi akhirnya Allahu Akbar, tabraya su takbir dengan meniatkan i'lan, memberitahukan makmum bahwa udah memberitahukan seperti itu batal imamnya. Imam batal yang dekat apa? Batal semua. Hati-hati kalau kita di posisi imam. Posisi imam itu yang kemarin bahkan di Islamic Center kemarin tahun lalu ya Paknya itu ada yang belum tahu seperti itu bahwa memang imam itu tidak boleh niat memberitahukan, sama seperti kita sholat di rumah sendirian lalu ada yang bilang Assalamualaikum Allahu Akbar kepada Yesus. Nah saat kita bilang Allahu Akbar memberitahukan bahwa kita sedang sholat, ini juga batal sholat kita. Jadi pahami sebenarnya bagaimana tata cara sholat kita, karena ini 5 kali sehari. Jangan sampai salah. Terkadang dari hal kecil, dari syarat sah sholat. Syarat sah sholat suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ada orang begitu jalan lalu sambil wudhu jalan di sini kepijak tai cicak. Begitu menghidap tai cicak, bukan tai cicak. Sampung, semuanya aja. Apakah tai cicak bisa hilang najasahnya, najisnya dengan disapu? Tentu tidak. Ini masuk najis yang sedang. Memang bukan najis ringan hanya satu, yaitu kencing anak laki-laki yang belum memakan apapun selain air susu ibunya. Itu yang bisa dengan diperci. Kalau najis berat, yaitu najis anjing dan babi harus sama. Yang lain najis sedang, darah, nanah, tai, kencing itu semuanya najis sedang. Nah najis sedang seperti kotoran tadi. Bila kita masuk ke tempat sholat, masuk ke masjid, nengok cicak, kewajiban menghilangkan izalatul najasah, menghilangkan najis itu di atas orang yang lihat. Wajib fardhu ain. Bila seseorang masuk ke tempat sholat lalu melihat najis, wajib atas dia untuk menghilangkan. Caranya bagaimana? Cok, boleh dengan tangan, boleh ambil, hilangkan, boleh telok dengan kuku sampai hilang bekasnya, tidak ada bekasnya sama sekali di semen tersebut. Lalu ambil air, boleh air aqua seperti ini, teteskan 1 tetes di tempat itu, di tempat yang kena tadi saja, itu sudah suci, walaupun tidak kering airnya. Tapi dengan syarat tidak ada bekas putih ataupun hitam cicak penuh. Wajib atas yang melihatnya. Tengku hampir mempermennya nih dong, ilmu karat, menajak kerja loh. Kalau kita tidak mau capek, beritahukan orang lain, maka ini jadi fardu kifayah. Kalau dia selesaikan, belah mandu ada syah. Menyambut rohan kubur, mandu ada syah. Pegawannya, cicak. Begitu kita bilang sama dia, dosanya terbagi 2. Bilang lagi sama lain, betul Pak, aku bilang. Demi berbeda banyak. Kalau enggak, kesalahannya di atas kita. Urung lain bidang, kesalahan padanya. Tengkukan cicak, pada duduk ini kebetulan asli. Tapi ada masjid sebagian di luar pada duduk, kayak demo. Tapi semen. Begitu kita pukul di semen, bangkit najis. Saat ini najis, kita juga berkewajiban seperti tadi menghilangkannya. Kadang-kadang tak tahu lagi karena ada capek, capirin sampai habis baru beli karena ada bekas, karena lenci. Mau PKI pipoh dulu dan lancinya jamok apa karena lenci. Begitu tadinya kita. Apakah ini hilang najisnya? Tentu tidak. Tapi Pak baca, ini juga najis. Tentu kagak ada. Tapi najis tadi yang bekas bangkai tadi kan hanya bekas itu. Bekas tadi waktu dipukul itu disucikan dulu. Tentu darah Pak baca ke rumah. Iya, darah yang di rumah Pak baca, darah yang jatuh sendiri, bukan darah nyamuk yang dipukul. Darah nyamuk yang dipukul ini ada bangkainya. Jamok, Pak klip darah draw hidupin darah Pak punggung hidupin. Begitu keluar darah tersebut di baju kita, darah ini dimaafkan, yu'fa anhu. Sebatas mana? Sebatas koin 100 rupiah. Kalau tidak kena air, menyokat darah dalam gram dalam timah, kalau timpanya kecil tidak sampai 5 bola, maka seluruh air tersebut menjadi najis. Dan baca kitanya bukan timah, maka najis, seluruhnya jadi najis. Darah ini ada minyak, jampu dalam tempat mesin cuci. Bapak Rodri jampu antara luwung minyak dengan luwung anak minyak. Man sabunnya semuanya najis. Kita pakai lagi, jadi najis lagi.
Anu ini hitung ini dia kasur. Lalu kita ada supaya ada bebek. Tapi kasurnya tidak kita cuci. Kalau kita cuci hancur kasurnya. Lalu kita ganti spraynya. Kita habis mandi taruh anduk di atas kasur. Anduknya basah, spraynya basah. Basahnya kena antara anduk dengan najis tadi. Anduknya jadi najis. Kita lap badan kita kembali menjadi najis. Kita sholat, badan kita sudah najis. Tidak cukup syarat sholat yaitu tidak suci dari hadas dan najis, sholat kita tidak sah. Pahami sholat kita. Jangan sampai sholat yang kita lakukan selama ini sia-sia. Begitu buku tabungan kita dibuka, saldonya 0. Ternyata selama ini salah transfer. Nomor rekeningnya salah. Hati-hati. Kita mau transfer pulsa, nomornya salah. Kita sholat, ternyata tidak cukup syarat. Kita sholat sudah selama ini, udah 40 tahun, 50 tahun. Begitu kita buka buku kita, tidak ada sholat satupun. Karena sholatnya tidak sah. Hati-hati dengan keabsahan sholat kita. Yang masih kecil, ayo belajar. Yang sudah tua, jangan lupa belajar kembali. Apakah selama ini kita lakukan sudah benar atau masih keliru? Boleh tanya ke saya, boleh tanya ke teman yang lainnya tentang bagaimana tata cara sholat kita agar sholat kita tetap bisa diterima. Jangan sampai kita masuk ke golongan yang kedua. Ya, silakan. Satu. Ya. Nah, yang kedua dari hanya ukuran yang belakangnya ada masalah karena di atas kulit, atau di dalam. Nah, jadi sebenarnya takutnya bisa menutup suci atau tidak? Iya. Jadi tato sebenarnya hukmu syai'in far'un an tasawwuri. Kita untuk mengetahui sesuatu, menghukumkan sesuatu, kita harus tahu itu apa. Contoh, engkau apabila tanya, oh kepih, lalu kita cek, oh apakah ini sah sholat atau tidak? Kita harus tahu zat dalam cek rambut itu. Kalau tato, bagaimana proses pembentukan tato? Sepengetahuan saya dan saya lihat prosesnya di YouTube, prosesnya jarum yang diisi dengan tinta dimasukkan ke dalam pori-pori kulit kita. Lalu jarum itu bercampur dengan darah kita dimasukkan sehingga darah atau tinta itu tertanam di pori-pori. Setiap pori-pori ditusuk sehingga terbentuk gambar. Jadi posisi kalau mau merasakan tato itu bagaimana? Kita pernah dites darah atau pernah dibekam. Kalau pernah bekam ditusuk-tusuk kayak jarum itu, atau pernah dites darah sekali tusuk jarum, kurang lebih begitulah. Ini di pori-pori kulit ini semuanya ditanam tinta-tinta, makanya ada tato warna hijau, ada tato warna merah, ada tato warna kuning. Tato ini berada di pori-pori. Kalau dia berada di dalam, artinya dipegang di luar, tidak ada apa-apa, maka tidak masalah. Tapi ini tidak mungkin karena ini